액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Mardianti dengan NIM 23111344. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Afwani MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang menyimak. Sebelum kita membahas materi tentang menyimak, kita harus mengetahui apa itu pengertian menyimak, tujuan dan tahap menyimak, jenis-jenis menyimak, proses menyimak, dan faktor penghambat keberhasilan menyimak. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian menyimak. Menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi itu. Baiklah, yang kedua yaitu tujuan dan tahap menyimak. Di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama yaitu menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ajar sampai bicara. Tujuan menyimak yang kedua yaitu menyimak untuk menikmati, di mana orang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diajarkan atau diperdengarkan atau dipergelarkan, terutama sekali dalam bidang seni. Tujuan menyimak yang ketiga yaitu menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang dia simak, baik atau buruk, indah atau jelek, tempat atau ngawur. Yang keempat yaitu menyimak untuk mengapresiasi. Selanjutnya kita bahas mengenai tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak yang pertama yaitu isolasi. Artinya, pada tahap ini, penyimak mencatat aspek-aspek individual, kata lisan, memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus, begitu pula stimulasi lainnya. Yang kedua yaitu identifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang bernilai itu. Yang ketiga yaitu integrasi. Kita mengintegrasi atau menginterpretasikan apa yang kita dengar, informasi lain yang telah kita simpan dan rekam dalam otak kita. Yang keempat yaitu inspeksi. Pada tahap ini, informasi baru yang telah kita terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak yang pertama yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang terutama umum dan terlebih bahas terhadap sesuatu bahasa, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua yaitu menyimak intensif. Adalah menyimak yang diarahkan pada sesuatu yang jauh lebih, di mana dikontrakkan terhadap sesuatu hal tertentu. Yang ketiga yaitu menyimak sosial. Biasanya berlangsung dalam situasi sosial, tempat orang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang. Selanjutnya menyimak sekunder. Adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebutuhan dan secara ekstensif. Yang terakhir yaitu menyimak estetik. Adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak secara ekstensif. Selanjutnya kita bahas tentang proses menyimak. Proses menyimak adalah suatu orientasi penerimaan terhadap proses komunikasi, karena komunikasi melibatkan sumber dan penerima. Penyimak terdiri dari atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Di dalam proses menyimak terdapat tahap-tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap menilai, dan tahap menanggapi. Selanjutnya kita membahas tentang faktor penghambat keberhasilan menyimak. Yang pertama yaitu faktor penyimak. Penyimak harus memiliki kondisi fisik yang baik, kondisi dan tubuh yang fit, dan tidak adanya gangguan pendengaran akan pendukung konsentrasi dalam menyimak. Selanjutnya yaitu faktor pembicara.
Pembicara harus bisa menyampaikan pesan dengan suara yang jelas, intonasi bervariasi, penggunaan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan adanya visualisasi akan membantu penyimak dalam menyampaikan pesan. Selain itu, pembicara harus bisa menyampaikan kecepatan dalam berbicara, yang mana kecepatan berbicara yang sesuai akan mudah membuat penyimak untuk mengikuti alur pembicaraan. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu ciri-ciri penyimak yang benar. Ciri-ciri penyimak yang benar atau efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pemahaman. Berikut adalah beberapa ciri penyimak yang baik. Yang pertama yaitu perhatian penuh. Mereka fokus pada apa yang mereka sampaikan dan menghindari gangguan dari lingkungan sekitar, serta tidak melakukan aktivitas yang lain yang dapat mengalihkan perhatian. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa tubuh yang responsif. Penyimak yang baik menunjukkan minat dan keterlibatan tubuh. Bahasa tubuh seperti mengangguk, mempertahankan kontak mata, dan menghindari posisi tubuh yang tertutup. Bahasa tubuh yang responsif, bahasa tubuh yang positif, membantu menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung komunikasi. Yang ketiga yaitu mendengarkan secara aktif. Penyimak yang baik tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga berusaha memahami makna di balik kata tersebut. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha mencakup inti dari pembicaraan. Yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan. Penyimak yang efektif seringkali mengajukan pertanyaan, klasifikasi, atau selebrasi untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar terlibat dalam percakapan dan ingin memiliki informasi lebih dalam. Selanjutnya memberikan umpan balik, menunjukkan empati, tidak menginterpretasi, mampu menyimpan informasi, memiliki keterbukaan pikiran, dan menerima kritik dan saran. Nah, selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor penentu keberhasilan menyimak. Keberhasilan menyimak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan merespon informasi yang disampaikan. Berikut adalah beberapa faktor penentu keberhasilan menyimak. Yang pertama yaitu topik dan tujuan pembicaraan. Dalam bercakap-cakap dan mengobrol, pada umumnya topik dan tujuan pembicaraan jarang dan bahkan tidak pernah ditemukan. Karena itu, pertahankan dan pengalaman yang luas serta ketajaman berpikir dalam mencakup isi pembicaraan dari penyimak sangat menentukan keberhasilan menyimak sosial. Yang kedua yaitu faktor si pembicara. Misalnya, masing-masing pembicara memiliki pemilihan kata, penyusunan kalimat, alur kalimat, pembicaraan tanpa berbicara, dan sebagainya. Sangat berbeda satu dengan yang lain. Hal ini juga mempengaruhi pada hasil simakan. Selain itu, terdapat 6 tuntutan yang harus dipenuhi pembicara. Yang pertama yaitu penguasaan materi. Yang kedua, berbicara baik dan jelas. Yang ketiga yaitu percaya diri. Yang keempat, berbicara sistematis, gaya menarik, kontak dengan penyimak. Yang ketiga yaitu faktor si penyimak. Bagi si penyimak sendiri, memiliki berbagai perbedaan, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman, ketajaman berpikir, kondisi mental, maupun kesempurnaan organ telinganya. Yang keempat yaitu faktor situasi dan kondisi. Dalam menyimak, ruangan perlu diperhatikan yaitu ruangan yang dalam memenuhi persyaratan. Misalnya penerangan, tempat duduk, tempat berbicara, suhu ruangan, luas ruangan, dan alat-alatnya. Pilihlah waktu yang tepat, misalnya pagi hari saat menyimak masih segar dan sejuk. Selain faktor eksternal yang telah disebutkan, faktor internalnya berasal dari kualitas si penyimak. Kondisi tubuh si penyimak haruslah prima agar dapat memaksimalkan hasil simakan. Yang ketiga yaitu cara meningkatkan perilaku menyimak. Kemampuan menyimak dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kebiasaan suara secara sadar yang membedakan antara pendengar yang efektif dan tidak baik. Menurut web Tarigan 2008, cara meningkatkan keterampilan menyimak adalah yang pertama yaitu memahami maksud pembicaraan. Selanjutnya menghindari ketergesa-gesa, memahami maksud sendiri,
memperhatikan perbedaan pemakaian bahasa, menyadari prasangka sendiri, memeriksa fakta-fakta pembicara. Yang keempat yaitu strategi menyimak untuk SD dan apa contohnya. Pertama yaitu simak ulang ucap. Guru sebagai model pembelajaran membaca atau memutar suara rekaman bunyi bahasa seperti kata mutiara, puisi pendek dengan perlahan serta intonasi yang jelas dan tepat. Siswa meniru ucapan guru yang dapat dilakukan secara individu, kelompok atau klasikal. Yang kedua yaitu simak kerjakan, yang ketiga simak terka, yang keempat simak tulis, yang kelima simak yang keempat yaitu simak berantai. Selanjutnya kalimat topik, menjawab pertanyaan, menyaksikan cerita, merangkum, dan parafrase. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.